Hutang tidak selalu datang dari keborosan. Kadang ia lahir dari keterpaksaan, dari kondisi darurat, dari keinginan untuk bertahan hidup. Tapi sesadar apapun kita akan alasannya, tetap saja, hidup dengan beban hutang adalah hidup yang tidak benar-benar bebas. Sebelum lanjut, dukung channel mulai dari dalam dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin kisah dalam channel ini bisa menjadi pelajaran berharga untukmu. Banyak orang terjebak dalam pusaran hutang bukan karena kurang kerja keras, tapi karena hidup memang tidak selalu memberi jalan yang adil. Namun satu hal yang sering luput kita sadari, hutang bukan hanya urusan angka dan kewajiban bayar. Ia adalah racun yang perlahan merusak ketenangan batin, merusak kesehatan mental. Dalam narasi ini, kita akan menyelami 10 alasan mengapa hutang bisa menjadi akar dari kehancuran mental seseorang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata. Karena bisa jadi, salah satu alasan kamu sering gelisah, sering marah, atau merasa hampa, adalah karena hutang yang kamu simpan diam-diam, tanpa tahu bahwa ia sedang memakanmu dari dalam. 1. Rasa cemas yang terus-menerus. Saat kita hidup dengan hutang, kecemasan itu tidak datang hanya sekali. Ia datang setiap hari, bahkan saat kita sedang duduk santai. Pikiran seperti, besok jatuh tempo, kalau nggak bisa bayar, gimana? Atau, kalau ditagih, aku harus jawab apa? Terus menghantui tanpa henti. Kecemasan dari hutang bukan sekadar takut uangnya belum ada, tapi lebih dari itu, ia menumbuhkan ketidakpastian dalam hidup. Kita tidak bisa merencanakan masa depan dengan tenang, karena masa kini saja terasa seperti bom waktu. Tak jarang, kecemasan ini membuat kita sulit tidur. Dan saat tidur pun, mimpi buruk soal tagihan, kehilangan pekerjaan, atau diusir dari rumah datang silih berganti. Bangun pagi pun tidak lagi membawa semangat, hanya rasa berat untuk kembali menjalani hari yang sama, hidup dalam tekanan. Inilah awal dari rusaknya kesehatan mental. Ketika kecemasan menjadi makanan sehari-hari, tubuh akan terus siaga. Hormon stres seperti kortisol meningkat, memengaruhi mood, konsentrasi, hingga imunitas tubuh. Dan dari sini, tubuh dan jiwa mulai rapuh, perlahan tapi pasti. 2. Rasa malu dan harga diri yang terkikis. Tidak semua orang tahu kita sedang punya hutang. Tapi kita sendiri tahu, dan itu cukup untuk membuat kita merasa malu. Bagi banyak orang, hutang adalah simbol kegagalan. Kita merasa tidak cukup kuat untuk mandiri, tidak cukup pintar untuk menghindari jebakan, atau tidak cukup bijak untuk mengelola keuangan. Rasa malu ini bisa berubah menjadi rasa bersalah, apalagi jika orang lain ikut terdampak. Anak yang harus berhenti sekolah, istri yang tidak bisa beli obat, atau orang tua yang menahan lapar demi membantu kita. Semuanya menjadi beban batin yang memperkecil harga diri kita sedikit demi sedikit. Dan saat harga diri rusak, kita pun mulai menjauh. Tidak mau bersosialisasi, tidak percaya diri, bahkan mulai merasa tidak layak dicintai. Inilah salah satu dampak paling menyakitkan dari hutang. 3. Konflik dengan orang tersayang. Tak ada yang lebih menyedihkan daripada bertengkar dengan orang yang paling kita cintai. Dan hutang seringkali menjadi penyebabnya. Bayangkan seorang suami yang pulang dengan wajah murung karena tagihan menumpuk. Istrinya menyambut dengan senyum, tapi jawaban suaminya dingin. Anak-anak pun ikut merasa takut, karena ayah mereka tidak lagi hangat. Semua ini karena beban di kepala terlalu berat. Hutang menciptakan tekanan finansial, dan tekanan itu sering dilampiaskan dalam bentuk amarah. Kadang kepada pasangan, kadang kepada anak, bahkan kepada diri sendiri. Padahal mereka tidak salah. Tapi karena hutang, kita kehilangan kendali atas emosi. Kita mulai curiga, saling menyalahkan, dan merasa tidak lagi satu tim. Tak sedikit rumah tangga yang hancur karena hutang. Bukan hanya karena nominalnya besar, tapi karena beban emosionalnya lebih berat daripada yang bisa ditanggung. Dan saat rumah tak lagi menjadi tempat yang damai, jiwa pun kehilangan tempat untuk pulang. 4. Rasa putus asa yang menggerogoti harapan.
Hutang membuat hidup seperti terjebak dalam lorong gelap. Di awal, kita mungkin masih berpikir, pelan-pelan nanti bisa lunas. Tapi seiring waktu, ketika satu hutang ditutup dengan hutang lain, saat penghasilan tidak kunjung cukup, kita mulai kehilangan harapan. Putus asa bukan datang tiba-tiba. Ia datang setelah banyak usaha tak berhasil, setelah doa-doa terasa menggantung di langit tanpa jawaban. Kita mulai merasa hidup tidak adil, Tuhan sedang menghukum kita, dan dunia menutup semua pintu. Ketika seseorang putus asa, ia mulai kehilangan tujuan hidup. Semua yang dulu dicintai jadi tidak berarti. Semangat kerja hilang. Mimpi-mimpi yang dulu menyala, padam satu persatu. Dan inilah titik di mana depresi mulai hadir. 5. Gangguan tidur dan penurunan kesehatan fisik. Saat pikiran tak tenang, tubuh pun ikut tersiksa. Banyak orang yang hidup dengan hutang mengalami insomnia, sulit tidur, atau tidur yang tidak nyenyak. Dan ketika tubuh kekurangan istirahat, penyakit pun datang lebih mudah. Tak hanya itu, stres akibat hutang juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, sakit kepala kronis, tekanan darah tinggi, hingga gangguan jantung. Itu belum termasuk kebiasaan buruk yang muncul untuk menghibur diri, seperti merokok berlebihan, makan tak teratur, atau mengonsumsi alkohol demi melupakan sejenak masalah. Tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Saat mental terganggu karena hutang, tubuh pun ikut berteriak. Tapi sayangnya, banyak orang tidak mengaitkan gejala fisik mereka dengan tekanan finansial. Mereka pikir, itu hanya kelelahan biasa, padahal itu adalah tanda bahwa jiwa sedang berteriak meminta bantuan. 6. Rasa takut akan masa depan. Saat hidup dengan hutang, masa depan tidak lagi terlihat cerah. Rencana membeli rumah, menyekolahkan anak, atau menikmati masa tua jadi terasa jauh, bahkan mustahil. Hutang mengaburkan masa depan. Setiap tahun hanya diisi dengan membayar cicilan, menunda keinginan, dan terus merasa tertinggal dari orang lain. Ketakutan akan masa depan ini menciptakan tekanan batin yang sangat besar. Kita merasa dikejar waktu, tapi tidak punya langkah pasti. Kita merasa hidup terus berjalan, tapi kita diam di tempat. Dan saat kita kehilangan harapan akan masa depan, kita pun kehilangan motivasi untuk hidup hari ini. 7. Perasaan terisolasi dan tidak dimengerti. Orang yang punya hutang sering merasa sendirian. Bukan karena tidak punya teman, tapi karena merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Mereka takut dihakimi, dianggap ceroboh, atau dipandang lemah. Akhirnya, mereka memilih diam, menyimpan semuanya sendiri, menangis diam-diam, tersenyum palsu di depan umum, lalu menangis saat sendiri. Isolasi ini sangat berbahaya. Karena saat seseorang tidak punya tempat bercerita, luka batin pun semakin dalam. Bahkan ada yang berpikir lebih baik menghilang daripada terus menjadi beban. Perasaan ini nyata. Dan inilah mengapa hutang bukan sekadar masalah uang, tapi masalah hidup dan mati bagi sebagian orang. 8. Kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Hutang membuat kita kehilangan kendali atas hidup. Kita tidak lagi bebas menentukan pilihan. Harus kerja lembur meski badan sakit, harus menjual barang yang disayang, harus menahan lapar demi cicilan. Segala keputusan hidup bukan lagi berdasarkan keinginan, tapi keterpaksaan. Dan ketika hidup dipenuhi keterpaksaan, jiwa pun merasa terpenjara. Kehilangan kontrol adalah salah satu penyebab utama stres kronis. Sebab manusia butuh merasa memiliki kuasa atas hidupnya. Tanpa itu, hidup jadi terasa seperti robot yang hanya menjalani perintah. 9. Munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Inilah dampak paling ekstrim dari tekanan hutang. Bagi sebagian orang, hutang bukan hanya beban. Ia menjadi lubang hitam yang menelan seluruh cahaya dalam hidup. Ketika semua pintu terasa tertutup, ketika tidak ada lagi harapan, mereka mulai berpikir bahwa mati lebih baik daripada hidup seperti ini. Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu lelah. Mereka sudah berjuang,
tapi dunia terasa terlalu berat. Dan yang mereka butuhkan bukan hukuman, tapi pelukan. Bukan hinaan, tapi pengertian. Kita harus sadar bahwa tekanan hutang bisa menjadi pemicu bunuh diri. Dan karena itu, kita perlu lebih peduli. Kadang, menyelamatkan hidup seseorang dimulai dari mendengarkan tanpa menghakimi. 10. Terjebak dalam lingkaran negatif tanpa akhir. Hutang bisa menciptakan lingkaran setan. Karena stres, kita kehilangan fokus kerja. Karena itu, penghasilan turun. Karena penghasilan turun, hutang makin menumpuk. Dan karena itu, stres makin besar. Begitu terus tanpa henti. Lingkaran ini merusak seluruh aspek hidup, pekerjaan, hubungan, kesehatan, dan spiritualitas. Kita merasa tidak bisa keluar, meski sudah mencoba segala cara. Tapi yakinlah, tidak ada malam yang abadi. Meski berat, jalan keluar itu ada. Tapi langkah pertama adalah menyadari bahwa kita butuh bantuan, dan tidak malu untuk meminta. Jangan remehkan dampak batin dari angka-angka di atas kertas. Jangan anggap enteng rasa sesak yang tidak terlihat. Karena bisa jadi, hidupmu butuh lebih dari sekadar solusi keuangan. Ia butuh ketenangan. Ia butuh penerimaan. Ia butuh pemulihan. Untuk kamu yang sedang bergelut dengan hutang, tenang. Kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang juga berjuang. Dan tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan ingin menangis. Tapi tolong, tetap bertahan. Karena kamu lebih berharga daripada semua hutangmu. Dan jiwa yang sehat adalah rezeki terbesar yang patut kamu perjuangkan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua dibebaskan dari hutang.